Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bersahabat, para subscribe atau subscribe yang dulu sahabat saya, yang mendukung saya. Terima kasih banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dulu. Terima kasih pada Allah dan terima kasih pada teman-teman. Mudah-mudahan yang membantu saya, men-subscribe saya sampai sekarang, yang mendukung saya, mudah-mudahan Allah balas kebaikan-kebaikan teman-teman, ataupun apa yang diharapkan, apapun yang diinginkan, selalu berhasil dan sukses. Dan terima kasih juga pada YouTube. Saya selalu ucapkan terima kasih pada YouTube. Karena apa? Karena saya berpikir dengan adanya YouTube kita bisa berbagi dan banyak dilihat oleh orang, sehingga siapapun yang tidak tahu di luar pelosok sana jadi tahu, ataupun dapat ilmu, ataupun dapat gambaran apa seperti apa. Mudah-mudahan manfaat ya. Kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana menghadapi begal, ataupun kita di luar sana berhadapan dengan penjahat-penjahat. Mudah-mudahan teman-teman selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi begini teman-teman, sahabat-sahabat, kebetulan saya dapat permintaan dari teman saya yang dulu bekerja di PT KIC. PT-nya tidak usah kita sebutkan, mungkinan sekarang dia juga sudah ini kali ya, sudah bekerja di tempat lain, jadi kita tidak usah sebutkan PT-nya ya. Jadi dia bilang, Mas Andi, saya lihat YouTube-nya Mas Andi. Betul Mas Andi YouTube ya? Iya. Betulan, tolong dong Mas Andi, itu saya bersyukur banget dapat ketolong dengan doa yang Mas Andi ajarkan waktu saya ingin dibegal, katanya. Oh begitu. Terus bagaimana saya kasih doa seperti itu? Ya alhamdulillah. Jadi saya merasa ketolong begitu saya di Uber sama begal itu 4 motor, katanya di Purwakarta itu kan, dia kan di Kerawang nih kerjanya nih, sip-sipan kan sampai jam 3. Nah itu teman saya itu diikutin sama si begal naik ke jembatan. Begitu dia baca doa itu, anehnya itu dengan mujizat Allah dan kuasa Allah, pertolongan Allah, itu begal itu kembali pulang, karena katanya tidak ada orang lain, kita ngobrol siapa kan gitu. Akhirnya dia balik lagi. Nah cerita ini seperti ini maksudnya. Tadi pun saya juga nggak tahu dia, karena saya waktu itu ceritanya seperti ini. Ini demi Allah Rasulullah, saya tidak mengarang cerita, dan ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman yang doanya nanti saya kasih tahu. Itu pun doa dari abang saya, almarhum Kak Sucipto Bintama, yang satu perguruan sama almarhum bapak saya. Ini loh doanya, hatinya Al-Quran, bacaannya nanti saya kasih tahu ya. Seperti ini, nah jadi begitu saya dikasih tahu gini-gini segala macam nanti ceritanya ya. Nah setelah itu seperti ini, pada waktu maghrib kita kan lagi duduk sama teman saya itu, saya pun juga nggak kenal dekat sama beliau. Nah setelah kejadian maghrib, ada salah satu orang PT dihipnotis sama orang begal ya, katakan orang begal. Jadi alasannya itu katanya dia bilang sama teman-temannya, dia lagi nunggu temannya itu, langsung naik motor. Di motor itu dianggap dia nabrak adiknya sih rampok ini, ibaratnya rampok lah, garung ini ya, begal ini. Nah setelah itu dia duduk di motor itu santai ya kan, ucapan apa nggak tahu, mungkin dia ditepuk. Nah ditepuk dia tidak sadarkan diri, sampai dia akhirnya motornya pun diambil. Akhirnya dia mau berangkat kerja maghrib itu, dia nunggu temannya. Setelah nunggu temannya ketemu, dia baru ngeh kalau motornya itu dia nggak ada gitu kan, tapi masih kurang sadar. Dia sampai di PT. Setelah saya duduk ngobrol sama teman-teman saya, maaf kebetulan teman saya itu
security manggil, tolong manggil Mas Andi katanya, ini orang nggak sadar kan gitu. Security aneh juga manggil saya, bilang saya nggak punya apa-apa dan nggak punya ilmu apa-apa gitu kan. Tolong Mas Andi bantu, nah, saya nggak punya apa-apa Pak, bilang gitu. Udah tolong Mas Andi jangan pura-pura, udah banyak kok yang pada tahu. Ya udah, yakinkan Allah, saya doain. Dia itu saya tanya, ini berapa? Nah, ini padahal satu loh, gampang, anak-anak kecil juga mungkin tahu. Ternyata dia nggak tahu nih ceritanya. Wah ya Allah, kasihan banget ya Allah. So, saya bacakan ayat kursi, doa ayat kursi itu kita minumkan 3 kali. Kalau enggak saya usapin mukanya dia, langsung, ini berapa? Satu. Nah udah sadar Pak, udah gitu. Akhirnya saya nggak sadar, banyak yang deketin sama saya gitu kan. Akhirnya dia curhat, Mas tolong dong bagi-bagi doanya. Doa apa? Saya nggak punya apa-apa sih. Itu loh, saya kan kalau malam takut banyak begal, sedangkan kalau udah shift 3 itu, shift 2 ya, shift 2 itu katanya dia itu pulang sampai jam 2 malam, sampai jam 3 itu otomatis lagi rawan-rawannya jalanan gitu kan. Terus saya bilang, percaya sama siapa? Bilang gitu kan, ya percaya sama Allah. Oke, kalau percaya sama Allah saya kasih doanya, saya ajarkan doanya, saya bilang gitu kan. Tapi yakin sama Allah, dan ini jangan digunakan buat orang yang jahat, orang yang buat kejahatan. Jadi teman-teman sahabat, baca doanya Al-Fatihah 3 kali, terus sama doa hatinya Al-An'am ini ya, surat hatinya Al-Quran, bacanya seperti ini, doanya seperti ini ya. Al-Fatihah 3 kali, tapi kita bacakan Al-Fatihah 1 kali, terus surat hatinya Al-Quran itu yang ada di Al-An'am ya, kalau nggak salah ya, saya mohon maaf ayat keberapanya saya kurang paham, tapi doanya seperti ini. Baca Al-Fatihah dulu ya 3 kali, kalau bisa semua tahan nafas, tapi saya baca 1 kali aja. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong diaminkan ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Lagi ya, ini yang paling penting doanya. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwa latiful khabir. Shadaqallahul azim. Saya membacakan 2, tapi teman-teman semua harus 3 ya. Jadi begini teman-teman, mohon maaf. Jadi nanti setelah membaca itu, teman-teman yakin Allah akan menolong kita. Jadi lebih bagus, maaf, ini bagi khusus yang membutuhkan ini, banyakkan orang-orang yang mengambil uang di bank ya. Jadi saya sarankan pada teman-teman, syukur-syukur semua dijabah sama Allah, seperti teman saya yang di luar dan pengalaman pribadi saya juga.
alhamdulillah saya sudah banyak ditolong Allah dengan doa ini. Kebetulan abang ipar saya juga berbicara, dia dari gurunya lagi mungkin, dia berbicara seperti ini. Ini adalah doanya, mohon maaf bukan so pintar atau so tahu ya, Sayyidina Ali waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu lagi dikepung sama kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu setelah mengepung rumah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW meminta Ali untuk menggantikannya tidur, ya kan? Menggantikannya tidur. Sayyidina Ali pun mau ya, karena memang dia tuh baik banget dan cinta banget, sayang banget sama Rasulullah. Beliau pun bingung, tapi akhirnya Rasulullah SAW meminta kepada Ali suruh tidur. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan sama Allah membaca surat hatinya Al-Quran itu. Akhirnya mohon maaf kita bukan so pintar, tapi ini nyata banget bagi saya. Terus akhirnya saya udah ngalamin seperti ini sebelumnya demi Allah Rasulullah. Akhirnya itu beliau pun pergi keluar, matanya dibutakan, tidak melihat kalau Rasulullah SAW keluar. Itu kisahnya dari abang ipar saya, dan satu perguruan dengan bapak saya almarhum ya. Jadi itu teman-teman semuanya, apabila teman-teman yakin mendapati permasalahan, mungkin pulang malam ataupun mengambil uang di bank, baiknya teman-teman baca doa itu. Tapi saya sarankan teman-teman pun mau keluar pintu harus membaca doa seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, langkahkan kaki kanan sambil berdoa seperti itu. Tawakkaltu, aku berserah diri, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah teman-teman, sahabat saya pun bercerita lagi. Dulu saya sama bos saya bekerja itu betul waktu pas mau ke puncak kan jalannya seperti itu ya. Kebetulan saya di PT Mardel dulu. Mardel itu singkatan Marsidelif. Bos saya, direktur saya, alhamdulillah dekat banget sama saya, selalu pengajian bareng-bareng sama saya. Nah driver ini teman saya juga kebetulan ada di belakang, jangan naik, ada 6 atau 7 orang ya. Kita naik mobil Panther waktu itu, tikungan tajam maghrib, karena memang udah agak gelap, ada motor. Ternyata motor itu nabrak kita, bukan kita yang nabrak. Tapi walaupun bagaimana, kakak sama adik harus kalah. Si kakaknya ini mobil, si adik ini motor. Istilahnya seperti itu ya. Jadi begitu dia jatuh, banyak orang-orang pada nolongin ya kan. Kita mau turun nolongin tapi nggak jadi. Teman saya itu langsung bablas, wah gimana ini kejadian ini, kalau kita nolongin habis kita, soalnya kan ini gelap nih, takut juga kita dirampok lagi mobilnya. Makanya dia mutusin diri, udah kabur. Ternyata ya Allah ya Rob, kita pergi jauh kabur gitu kan, motor itu banyak banget ngikutin di belakang kita. Terus akhirnya bos saya ada Elif, sebagai direktur, dia bicara, ini bagaimana nih, ayo dong yang bisa doa siapa tuh Andi tuh. Aku terus terang di sana mungkin nggak tahu dipandang apa, nggak tentunya dia ngomong sama saya seperti itu. Gimana nih, ini motor semua banyak banget, mobil pada nguber nih, ya harusnya kita turun, katanya kita harus bantu karena kita salah. Nggak bisa kalau kita ikutin ini, bahaya katanya gitu kan. Mohon maaf ya teman-teman cerita ya, karena kalau di YouTube itu ataupun kita bikin video, kalau kita cerita bohong
ataupun kita tidak tuntas, mohon maaf itu namanya dusta, dan saya paling pantang untuk berdusta. Insya Allah saya selalu berbuat jujur dan berusaha untuk sejujur-jujurnya saya bercerita ataupun pengalaman pribadi saya. Jadi akhirnya saya baca 3 kali itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. 3 kali saya napas, dengan napas 3 kali, habis dalam baca doa saya ketuk atas atap mobil itu, bet gitu kan. Alhamdulillah teman-teman sahabat, yakin sama Allah ya, kita ada perlindungan Allah ya, gitu kan. Begitu kita coba pelanin dikit, saya bilang kan, karena malam udah gitu kita itu kan ada embun-embun, jadi nggak kelihatan melihat kaca. Alhamdulillah ya Allah, mereka tidak mengikuti kita lagi. Jadi itu teman-teman sahabat, pengalaman saya. Mohon maaf panjang lebar ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Untuk pengalaman begal, kita tidak perlu dengan senjata ataupun ini. Kalau kita sudah bisa membaca doa ini, insya Allah kita ijazahkan sama abang ipar saya dan almarhum bapak saya, untuk diri saya dan untuk teman-teman semua. Oke, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.